saat mulai dekat. Alarm di ponsel Aisyah berdering membuat Aisyah terbangun dari tidurnya. Dengan mata yang terkantuk-kantuk, ia bangkit dari sofa. "Au, punggungku!" ringis Aisyah, karena punggungnya sakit akibat tidur di sofa. Aisyah menatap pria yang baru saja menikahinya. Pria itu masih tertidur pulas dengan selimut yang menutupi sebagian tubuhnya. Emang dia gak pernah qiyamul lail ya? Tapi kan abahnya seorang... sudahlah. Setelah berdebat dengan pikirannya sendiri, Aisyah beranjak menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan kebiasaannya sedari kecil, yaitu qiyamul lail. Sebelum beribadah, Aisyah membangunkan Zaidan yang masih tertidur dengan pulas, mungkin efek kecapean kemarin. Mas Zaidan, bangun. Kamu gak melaksanakan qiyamul lail? Bangun, ucap Aisyah dengan lembut sambil menggoyangkan tubuh Zaidan yang dibalut selimut dengan pelan. Perlahan mata Zaidan terbuka, Aisyah langsung bangkit dan menjauh dari kasur Zaidan. Ia segera menggelar sajadah tanpa menghiraukan Zaidan yang masih mengantuk. "Astagfirullah, jam berapa ini?" ucapnya dan tidak hiraukan oleh Aisyah. "Aisyah, apakah kamu tidak mendengar pertanyaan saya?" sambung Zaidan dan membuat Aisyah terhentak kaget karena suaminya itu meninggikan suara. "Kamu tidak bertanya kepada aku dan aku merasa tidak perlu menjawabnya," ucap Aisyah santai lalu menjalankan ibadah malamnya dengan khusyuk. Sementara Zaidan, ia beranjak dari kasurnya dan menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah Aisyah selesai sholat malam, kini giliran Zaidan yang melaksanakan sholat malam. Gadis cantik nan mungil itu mengambil mushaf Al-Quran dan mengulang menghafalannya. Ia memang bukanlah lulusan pesantren, namun tekadnya ingin menjadi penghafal Al-Quran di tengah para teman-temannya sedang asik dengan duniawi patut diacungi jempol. Aisyah mengulang hafalannya dengan suara yang sangat pelan dan lembut. Ia tidak ingin mengganggu Zaidan yang tengah khusyuk dalam sholatnya. Zaidan selesai melaksanakan sholat malam. Ia menatap istrinya yang tengah membaca Al-Quran. Ada decak kagum di dalam hatinya. Namun Zaidan segera menepis perasaannya itu. Zaidan mengalihkan pandangannya setelah ditatap balik oleh Aisyah. Ia segera membereskan perlengkapan sholatnya dan duduk di sofa tempat Aisyah tidur tadi malam. "Kamu gak siap-siap pergi ke masjid, Mas?" tanya Aisyah setelah menutup mushaf Al-Quran. Zaidan melirik sekilas dan berkata, "Sebentar lagi, lagian masih ada waktu bagi saya untuk duduk sebentar di sini," ucap Zaidan dingin. Aisyah hanya menghela nafasnya dengan pelan. Ia mempersiapkan pakaian untuk dipakai Zaidan ke masjid. Aisyah mengambil baju koko berwarna navy dipadukan dengan warna abu-abu menambah kesan elegan di baju koko tersebut. "Kenapa kamu mempersiapkan semua itu?" tanya Zaidan memecah keheningan di antara keduanya. "Jangan salah sangka, aku hanya menjalankan kewajibanku sebagai seorang istri," ucap Aisyah kesal. Zaidan tidak menghiraukan perkataan Aisyah. Ia beranjak mengambil baju koko yang sudah disiapkan oleh Aisyah. Aisyah hanya mengedikkan bahunya melihat Zaidan yang terburu-buru mengambil baju koko yang sudah ia siapkan. Padahal beberapa menit yang lalu Zaidan tampak santai memainkan ponselnya. Zaidan sudah berganti baju. Ia sangat tampan mengenakan baju koko berwarna navy itu. Aisyah tersenyum ke arah Zaidan, namun senyumnya hilang saat mendapatkan perkataan ketus dari Zaidan. "Awas nanti kamu jatuh cinta, dan saya tidak akan pernah membalas cinta itu," ucap Zaidan lalu pergi keluar kamar untuk ke masjid. Setelah selesai sholat subuh, Zaidan kembali ke rumah dan langsung disambut oleh Aisyah. Zaidan memberikan tangannya dan tidak kunjung disambut oleh Aisyah. Gadis itu hanya berdiri di ambang pintu setelah membukanya. Zaidan mengibas-ngibaskan tangannya untuk segera dicium oleh Aisyah. Namun Aisyah tidak segera menciumnya, ia malah pergi meninggalkan Zaidan. "Hei, mau kemana?" ucap Zaidan di ambang pintu yang sedari tadi menunggu Aisyah untuk mencium tangannya. Aisyah tidak menghiraukan panggilan Zaidan. Ia terus berjalan menuju dapur. "Suruh siapa tadi malam nyuruh aku tidur di sofa?" ucap Aisyah merengut kesal. Zaidan mengikuti langkah Aisyah menuju dapur. Hening di antara keduanya. Tidak ada yang membuka suara satupun. Aisyah yang tak tahan dengan suasana hening langsung bertanya bagaimana masakannya. "Gimana masakannya, Mas? Enak?"
Sorry buat yang tadi, nanti aku cium deh, ucap Aisyah dengan tersenyum dan membuat siapapun yang melihatnya akan meleleh. Zaidan hanya berdehem dan tidak menghiraukan ucapan istrinya. Sebenarnya ketika di masjid tadi, Zaidan sudah berniat ingin menerima Aisyah sebagai istri sahnya. Walaupun setelah setahun ia akan membebaskan Aisyah, tapi setidaknya ia tidak akan disalahkan karena tidak bersikap baik kepada gadis itu. Namun Zaidan merasa kesal karena tidak disambut oleh sang istri dan membuatnya untuk berubah pikiran dan kembali ke rencana awal. Ding dong. Suara bel membuat kaget mereka berdua yang sedang asik makan tanpa mengobrol apapun. Aisyah ingin membuka pintu dan melihat siapa yang datang, namun Zaidan dicegah oleh Aisyah. Langsung dicegah oleh Zaidan. Duduklah, biar saya yang buka, ucap Zaidan datar dan langsung beranjak pergi untuk melihat siapa yang datang. Aisyah yang kepo mengikuti langkah suaminya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti langkah suaminya. Aisyah tiba di ruangan tamu menampilkan sesosok yang ia ikuti dan dengan 2 orang parubaya berjalan di depannya. Siapa yang datang, Mas? Tanya Aisyah berbahasa basi dengan tersenyum manis. Zaidan yang mengetahui isyarat mata Aisyah untuk berpura-pura bahwa pernikahan mereka berjalan dengan baik, langsung mengerti apa yang harus ia lakukan. Umi sama Abah Aisyah, ucap Zaidan tersenyum dan berada di samping Aisyah, membuat kedua orang tua Zaidan ikut tersenyum. Umi, Abah, Aisyah langsung mendatangi mertuanya dan mencium punggung tangan mertuanya. Sebagai menantu yang baik, sudah sepantasnya Aisyah melakukan hal itu. Gimana kabarmu, Nduk? Zaidan tidak kasar denganmu kan? Tanya Umi Zaidan pada Aisyah, dan Aisyah menggeleng-geleng sambil tersenyum. Aisyah ingin sekali berkata bahwa Zaidan sangat kasar dengannya karena menyuruh Aisyah untuk tidur di sofa. Sebenarnya bukan disuruh sih, lebih tepatnya Aisyah yang bersikeras. Ais, baik Umi. Umi sama Abah, apa kabar? Oh iya, Umi dan Abah udah sarapan belum? Kalau belum, kebetulan kita berdua sedang sarapan. Ikut sarapan bareng yuk Mi, Bah, ucap Aisyah dengan tersenyum ramah. Ia tidak ingin membuat mertuanya tahu bagaimana sikap dingin Zaidan kepadanya. Dan sudah sepatutnya Aisyah menutup aib sang suami. Itulah yang diajarkan oleh Ustazah Aisyah pada dirinya sewaktu ia masih alia. Wah, kebetulan banget Abah belum sarapan, Duk. Dan ini kesempatan Abah untuk mencicipi masakanmu yang kata abimu enak, ucap pria parubaya itu dengan tertawa renyah. Mereka semua tiba di meja makan. Aisyah melayani kedua mertuanya dengan ditarik oleh Zaidan ke kamar. Umi, Abah, Zaidan pinjam Aisyah bentar ya, ucap Zaidan langsung menarik kasar tangan Aisyah, membuat orang tuanya geleng-geleng kepala. Sesampainya di kamar, Aisyah berusaha melepaskan pergelangan tangan yang sudah merah akibat dicengkram oleh Zaidan. Lepasin, sakit tanganku Mas, ucap Aisyah dengan ketus, dan akhirnya pergelangan tangannya dilepaskan oleh Zaidan. Umi kan tinggal di sini selama seminggu, jadi saya butuh bantuan dirimu, ucap Zaidan masih dengan ekspresi datarnya. Bantuan apa Mas? Tanya Aisyah heran. Saya ingin ketika di depan Umi nanti, bersikaplah seolah-olah saya sangat mencintaimu hanya di depan Umi, ucap Zaidan menekankan kalimat terakhirnya. Kalau aku nggak mau gimana Mas? Tanya Aisyah menaikkan sebelah alisnya dan menambah aura seksi dari Aisyah. Kamu harus melakukan itu, ini perintah. Bukankah seorang istri harus menuruti perintah sang suami? Sambung Zaidan mencengkram erat tangan Aisyah dan membuat Aisyah merenggis. Sepertinya ia salah bicara dengan Zaidan. Iya, lepasin dulu, sakit Mas, ucap Aisyah lirih dan mengusap-ngusap lengan yang dicengkram oleh Zaidan. Setelah berbicara dengan Aisyah, Zaidan pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian karena ia masih menggunakan baju koko untuk ke masjid tadi. Aisyah masih setia menunggu suaminya keluar dari kamar mandi. Bukan tanpa alasan, Aisyah juga ingin ke kamar mandi. Zaidan gemar sekali berlama-lama di kamar mandi, berbanding terbalik dengan Aisyah yang hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk mandi. Ketika Zaidan keluar dari kamar mandi, pandangan pertama yang ia lihat adalah Aisyah.
karena gadis itu berada di depannya untuk masuk ke dalam kamar mandi. Dengan segera, Zaidan menyingkir dan membiarkan gadis cantik mungil itu masuk. Zaidan berusaha memakai dasinya, namun sejak kecil ia tidak bisa memakai dasi sendiri. Dulu Zaidan akan meminta Aska, asisten sekaligus sahabatnya, untuk memakaikan dasi kepadanya. Tapi sekarang rasanya tidak mungkin mengingat Zaidan sudah menikah. Aisyah keluar dari kamar mandi dan menatap suaminya itu tengah kesulitan untuk memakai dasi. Aisyah berinisiatif untuk membantunya. "Kenapa, Mas? Sini biar aku bantu," ucap Aisyah menawarkan diri. Mau tidak mau Zaidan harus menerima bantuan dari Aisyah. "Tunduk dikit, aku tidak sampai," sambung Aisyah. Karena tinggi badan mereka berbeda, Zaidan jauh lebih tinggi dari Aisyah. Bahkan jika diukur maka tinggi Aisyah hanya mencapai pundak Zaidan. Dengan lihai Aisyah memakaikan dasi di leher Zaidan, ia juga menjahili Zaidan dengan menarik kuat dasi tersebut dan membuat Zaidan meringis. "Au, kamu mau membunuh saya?" ringis Zaidan. Kini raut wajah kesal yang nampak di wajahnya dan membuat Aisyah tertawa kecil.